Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 2 Februari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 2 Februari 2025. Oh, patah hati. Ada seseorang yang merasa patah hati sama kamu di sini. Tidak terlihat. Dia merasa terluka, dia merasa kehilangan, ya, dia merasa sedih ketika mungkin saat ini kamu dengan dia sudah berpisah. Aku lihat di sini bahkan ada rasa putus asa juga nih, ya, untuk mungkin bisa bersama dengan kamu lagi atau bisa mendapatkan perhatianmu lagi. Dia ngerasa kayak udah putus asa. Ada rasa terluka, ada rasa sedih karena berpisah dengan kamu, atau mungkin memang sudah kamu tinggalkan. Kamu sudah move on mungkin, kamu sudah ada yang lain mungkin, atau gimana. Pokoknya di sini dia merasa terluka, dia merasa sedih, dia merasa patah hati, dia merasa kehilangan kamu banget. Saat ini ya seperti orang yang berduka ya, sampai-sampai putus asa juga loh. Ya, aku lihat di sini dia putus asa terhadap kamu gitu. Kemudian apa nih? Cupid arrow berarti aku lihat di sini ternyata dia ini masih memiliki keyakinan juga ya. Walaupun saat ini mungkin kamu dengan dia sudah berpisah, dia ini masih memiliki keyakinan cinta sama kamu. Jadi walaupun kalian sudah berpisah, sudah putus, bercerai atau apalah sebutannya, dia masih memiliki rasa cinta terhadap kamu. Bahkan dia masih punya keyakinan bahwa suatu hari nanti cinta ini akan berbalas, atau suatu hari nanti cinta ini akan tersampaikan ke kamu, seperti itu ya. Jadi dia masih punya keyakinan cinta itu akan datang ke kamu gitu ya, ke hubungan ke kalian berdua gitu. Dan aku melihat memang ini nampaknya sih dia ya yang mau apa itu namanya, menawarkan ya, atau mau datang, atau mau apa namanya, menunjukkan rasa cintanya sama kamu gitu. Jadi kalau aku lihat masih ada keinginan atau keyakinan bahwa dia ingin datang lagi atau menawarkan cinta kembali tapi nampaknya ini nggak dalam waktu dekat ya, karena aku lihat situasi sekarang dia itu sedang menarik diri juga dari kamu ya, karena kalau aku lihat saat ini dia sedang membangun kembali karirnya, membangun kembali pekerjaannya. Aku lihat di sini dia sedang mengusahakan sekali untuk memperbaiki keadaan situasi hidupnya, seperti itu. Aku lihat saat ini benar-benar lagi berjuang keras ya untuk memperbaiki apa yang sudah hancur dari karirnya, dari pekerjaannya, dari keuangannya. Kemudian juga aku melihat di sini dia ini orang yang runner, berarti suka lari-lari ya. Jadi kalau misalkan dia lagi ada di situasi insecure, lagi ada di situasi apa ya namanya, rendah diri, atau ada suatu kesenjangan di antara kamu dengan dia, ini orang pasti ngilang, ini orang pasti lari ya. Dan apalagi juga memang mungkin selama ini memang dia masih insecure, atau apa ya, kayak ada kesenjangan atau ada perbedaan di antara kalian, dan dia yang merasa rendah gitu loh. Dia yang merasa rendah, entah itu dalam hal apa, mungkin misalkan dalam karir atau keuangan dia mungkin lebih rendah dari kamu gitu ya, atau dia lagi punya banyak masalah dari hal karir dan keuangannya.
maka di sini dia akan menarik diri. Ya, dia akan takut untuk ditagih keintiman atau komitmen dengan kamu. Ya, makanya di sini kalau misalkan dia ada rasa insecure, tidak percaya diri atas keadaannya, dia pasti akan menjauhi kamu, menghindari kamu, lari dari kamu, seperti itu ya. Karena memang untuk saat ini, ketika keadaan dia belum baik-baik saja, dia masih takut untuk menawarkan suatu hubungan yang lebih intim atau hubungan yang berkomitmen, gitu. Ya, ini orang masih takut gitu. Makanya keadaannya ya kamu dengan dia saling menjauh. Terus itu juga ditambah mungkin dia lihat kamunya juga saat ini mungkin sudah move on, atau saat ini kamu sudah memiliki yang lain, atau saat ini kamu lebih fokus dengan hidupmu, kamu sudah tidak peduli lagi sama dia. Ya udah, semakin dianya insecure ya. Ketika kamu lebih bahagia tanpa dia, dia semakin merasa kayak nggak diinginkan lagi, seperti dibuang. Jadi dia ngerasa insecure seperti itu. Akhirnya ya dia juga menarik diri dari kamu seperti itu ya. Walaupun mau nggak mau dia harus melepaskan kamu, tapi di sini perasaannya selalu bergejolak ya, seperti ingin mendapatkan kamu lagi, tapi dia sadar diri bahwa keadaannya belum membaik ya. Dan terus itu juga ditambah karena hubungan kalian terjalin sangat singkat ya. Aku lihat di sini sangat singkat sekali. Mungkin baru aja jadian beberapa hari atau baru aja seminggu jadian udah putus, udah berpisah seperti itu ya. Hubungannya singkat seperti itu. Makanya di sini walaupun kalian berpisah ya, dia mau nggak mau juga harus mengikhlaskan kamu, harus melepaskan kamu, tapi perasaannya masih bergejolak, kayak nggak rela gitu, kayak belum ikhlas ya, belum bisa move on dari kamu seperti itu. Oke. Kemudian twin flame. Oke, twin flame hubungan yang walaupun sama-sama saling cinta, tapi hubungan ini menyakitkan. Kenapa? Karena di sini kalian berdua belum bisa menyeimbangkan satu sama lain dalam segala aspek. Emosionalnya mungkin ya, misalkan kamu emosian orangnya, dia mungkin nggak bisa mengontrol atau mengendalikan atau menangkal emosimu atau menenangkan kamu. Dia mungkin ya itu tadi, karena kalau misalkan ada rasa nggak nyaman sedikit, nggak enak sedikit, kabur, ngilang seperti itu ya. Contohnya aja itu. Atau misalkan nggak seimbangnya dalam effort ya, selama ini kamu mungkin lebih banyak effort, lebih banyak memberi, tapi dianya mungkin selama ini nggak pernah memberi atau effort untuk kamu atau hubungan kalian, sehingga ya udah ya cuman ngerasa beban di satu orang aja gitu, untuk memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Ditambah lagi juga mungkin masih memiliki dualitas ya, entah itu dalam prinsip, dalam keinginan ya, atau tujuan hidup juga masih berbeda, masih dualitas. Kamu pengennya A, dia pengennya Z. Mungkin prinsipnya untuk sekarang kamu pengennya segera untuk ada komitmen pernikahan, tapi dianya pengennya untuk fokus dulu dengan karir, keuangan. Terus itu pengennya untuk kalau menjalani hubungan percintaan tuh ya untuk senang-senang doang. Kalau kamu pengennya segera serius kan beda. Nah, sehingga ini juga ya yang menjadi salah satu faktor kenapa kalian berpisah. Tapi kalau aku lihat memang di sini ada passion. Dia masih memiliki passion, masih memiliki gairah, nafsu, masih tergila-gila sama kamu, masih memiliki ketertarikan ya terhadap kamu, seperti itu. Terus itu juga mungkin hubungan ini memang hubungan yang dia pikir atau yang selama ini dia inginkan adalah untuk bersenang-senang saja gitu ya. Hubungan ini dijalani hanya untuk senang-senang aja, untuk hiburan dia, untuk ya ya intinya belum mau untuk dibawa ke jenjang hubungan yang lebih serius gitu. Pengennya untuk ya senang-senang, untuk kalau ditanya tuh dia punya pasangan nggak punya, nah kayak gitu ya. Atau bahkan biar dilihat orang tuh dia nggak jomblo, nggak sendirian gitu ya, nggak kesepian gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi mungkin hubungan ini juga hubungan yang atas dasar untuk senang-senang saja, seperti itu. Tapi
ternyata walaupun niat dia mungkin selama ini hanya untuk senang-senang, kecantol beneran di sini ada the lovers. Ternyata dia memang sayang, cinta sama kamu. Bahkan kamu pun sebenarnya sayang dan cinta sama dia. Cuman mungkin orang ini masih memiliki pilihan ya. Pilihan itu banyak, nggak harus pasangan. Bisa pasangan lain, bisa juga pilihan lainnya itu mungkin pekerjaan, keluarga, anak, atau siapalah pasangan sah atau siapapun ya. Di sini dia itu masih memiliki pilihan. Jadi sebenarnya ya dia memang sayang, masih memiliki cinta, bahkan gairah sama kamu, ketertarikan secara fisik pun ada. Tapi ya itu dia masih memiliki banyak pilihan gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia nampaknya memang masih menunjukkan sikap membatasi diri dari kamu. Jadi kayak keadaannya kayak dia tidak mau memberitahu atau tidak mau terbuka tentang keadaannya atau tentang dirinya gitu ya. Bahkan mungkin selama ini pun begitu, dia sering banget menetapkan batasan dengan kamu ya, menetapkan batasan sama kamu. Kamu nggak boleh tahu masa lalunya, kamu nggak boleh tahu tentang pekerjaannya apa, misalkan aja contoh gitu ya, atau kamu nggak boleh tahu ini itunya ya. Jadi banyak yang dia batasi atau dia tutupi dari kamu, sehingga itu juga yang membuat hubungan kalian kurang intim, kurang kurang dekat gitu ya. Tapi kalau gairah ya of course aku lihat ada gairah, seperti ada ketertarikan fisik. Mungkin juga di sini dia sempat ya menjanjikan sesuatu sampai sama kamu, tapi mungkin belum terrealisasi seperti itu. Dan the lovers berarti menandakan belahan jiwa ya. Jadi di situ ada twin flame, di sini ada the lovers ya. Belahan jiwa juga. Jadi kalau aku lihat mungkin hubungan ini walaupun sudah berpisah, bagi dia sulit untuk dilupakan atau sulit untuk benar-benar dilepaskan gitu ya. Karena twin flame itu ya memang sama-sama saling cinta, cuman kan ada dualitas. Nah, ditambah lagi dengan the lovers. The lovers ini kan belahan jiwa ya, sehingga walaupun berpisah pun tetap selalu kayak terkoneksi atau masih sering kayak teringat, merasakan energi satu sama lain seperti itu ya, terutama sih dia gitu ya. Jadi walaupun dia ini masih memiliki banyak pilihan, kalau misalkan ini tentang pasangan ya, ada si A, si B, si C. Nah, menurut dia kamu adalah pilihan utamanya gitu ya. Untuk hatinya, untuk perasaannya, itu pilihan utamanya milihnya kamu gitu. Walaupun mungkin saat ini dia ada yang lain, ada si A, si B, si C kayak gitu. Dan walaupun saat ini energinya kuat banget, aku lihat kamu dengan dia sekarang tuh kayak masing-masing gitu ya. Kalian sudah menentukan jalan dan arah yang berlawanan, sudah saling menjauh, sudah saling pergi seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini karena ini the lovers ya, belahan jiwa, aku lihat bakalan akan terjalin kembali nih ya, atau bakalan union lagi nih kamu dengan dia seperti itu. Karena di sini aku lihat walaupun kalian berpisah, ada suatu ikatan yang luar biasa kuat di antara kalian berdua gitu. Itu tadi ya, itu kekuatan belahan jiwa seperti itu. Terus itu juga entah bagaimanapun caranya nanti kalian akan cinta kalian itu akan menemukan jalannya, akan ada jalannya seperti itu ya. Kalian bisa dipersatukan kembali ya. Dan aku lihat di sini dia merasakan kasih sayang mendalam terhadap kamu, dia memiliki rasa sayang yang sangat mendalam terhadap kamu, bahkan ada gairah seksual yang intens terhadap kamu. Jadi misalkan misalkan dia membayangkan ya hal yang berhubungan dengan seksualitas, itu role modelnya kamu gitu. Dan sebaliknya juga kamu begitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya ada suatu ikatan yang mendalam gitu. Cuman sulit untuk bisa dijelaskan, sulit untuk bisa dipahami ya dengan kata-kata ya. Jadi gimana ya?
kalian bisa merasakannya, tapi kalau misalkan diutarakan dengan kata-kata itu kayak nggak tahu harus gimana menjelaskannya gitu. Tapi yang pasti di sini kayak ada ikatan yang kuat gitu, walaupun kalian saat ini sudah berpisah. Ya, kalau aku lihat selama ini ternyata dia ini orang yang sombong ya, orang yang sombong, orang yang sembrono juga ya, hiperaktif, tapi juga dia ini orang yang takutan ya, takut beginilah, takut begitulah, takut masa depannya nggak sukses lah, takut mungkin takut ditolak lah, takut banyak takutnya ya. Cuman orangnya juga suka mengontrol ya. Tapi walaupun orang yang suka mengontrol, dia ini kalau dibandingkan kamu itu kayak kurang bisa apa ya, menunjukkan power dalam pengontrolan kamu ke kamu gitu. Gimana nih aku nyebutnya ya? Dia ini punya sifat yang mengontrol. Semua-semua harus atas instruksi dia. Semua-semua harus atas kendalinya dia. Tapi itu kayak kurang apa ya? Entah kurang berwibawa, entah kurang kurang apa ya? Kurang menunjukkan power atau gimana. Sifat pengontrolnya ada, tapi kayak kurang aja gitu. Ada yang kurang gitu. Kurang bisa menghandle, bisa jadi ya, kurang bisa menyeimbangkan sifat controllingnya itu, ya gitu deh pokoknya. Atau memang orangnya itu gampang bosenan ya, atau ya kayak kurang energi ya, kurang bosenan gitu ya, bisa jadi. Orangnya juga suka pamer. Kalau aku lihat di sini, dia orang yang suka pamer, orangnya kasar, agresif, dan pelin-pelan, mudah berubah-ubah ya. 1 menit menit ini pengen A, menit berikutnya pengen B gitu, suka berubah-ubah. Dan dia juga punya jiwa kompetitif ya, jadi pengennya selalu terlihat dialah yang berkuasa, dialah yang hebat gitu ya. Karena punya jiwa kompetitif dan pengennya selalu menyaingi orang lain ya, atau bahkan dalam hubungan percintaan pun kamu dengan dia saling bersaing. Entah apa yang disaingi, yaitu bisa jadi tentang pengendalian pasangan ya, sifat pengontrolnya itu. Terus juga selama ini ternyata dia itu orang yang kurang bisa mengendalikan diri, orang yang nggak sabaran, tapi juga pasif. Gimana tuh? Orang nggak sabaran, pengennya segera dapat ini itu dengan cara yang singkat, tapi dia nggak mau usaha, pasif seperti itu ya. Dan ya sifat mendominasinya kuat banget. Kalau aku lihat memang selama ini dia tuh kurang dia ini sebenarnya memang takut untuk berkomitmen ya dalam hubungan percintaan ya. Bisa jadi memang dia ini selalu melarikan diri dari kamu, atau kalau misalkan kamu udah membahas sesuatu yang lebih intim di hubungan kalian atau tentang komitmen gitu, ini orang pasti ngilang, ini orang pasti kabur, ini orang pasti cari alasan seperti itu. Dan ini juga yang ternyata menjadi penyebab hubungan kalian berdua itu retak gitu ya, hubungan kalian tidak langgeng seperti itu. Orangnya nggak sabaran, impulsif juga ya, jadi itu suka pelin-pelan ya, yaitu menit sekarang pengen A, menit berikutnya pengen B, menit berikutnya lagi pengen C, seperti itu ya. Bahkan dalam hal percintaan pun begitu ya, misalkan hari ini pengen ketemu dengan kamu, ketemu dia, tapi mungkin beberapa menit kemudian atau beberapa jam atau besoknya pengen ketemu dengan si B, ya datang dengan si B, kayak gitu ya, impulsif orangnya. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini orang yang kayak nggak bisa gitu, nggak bisa merasa nyaman hanya pada satu tempat. Bahkan dalam menjalin hubungan percintaan gitu, dia kalau pas sama kamu itu kayak selalu merasa kayak nggak nyaman, merasa tidak nyaman ya, atau ada di posisi tertentu atau ada di situasi tertentu dia ini sama kamu ada rasa tidak nyamannya, entah dalam hal yang apa. Misalkan kalau misalkan kamu cuek, nah kamu nyuekin dia tuh dia ngerasa nggak nyaman gitu. Terus itu juga orang yang masih suka berpindah-pindah tempat, atau dalam hal percintaan ya suka pindah-pindah pasangan seperti itu. Maunya ke A, B, C, D semua dikelilingin, semuanya dijadiin gitu ya, aku lihat di sini. Karena memang
karena orangnya masih impulsif ya selama ini, jadi dia itu sebenarnya masih nggak tahu sebenarnya dia ini mau kemana sih, apa sih yang dia inginkan, pasangan yang mana yang dia mau, seperti apa kriterianya juga dia nggak tahu gitu loh. Jadi kayak ya cuman dijalanin aja, ada peluang deket sama orang ya hayu gitu ya. Ada yang tertarik sama dia ya hayu gitu ya. Jadi kayak nggak punya prinsip, kayak nggak punya ketegasan, itu masih impulsif dan pelin plan. Apalagi selama ini itu juga memang ada pengaruh atau ada penghalangnya juga dalam hal pekerjaan yang mungkin belum membaik ya. Mungkin keadaan pekerjaan dia itu mungkin apa ya, masih di pekerjaan yang belum memiliki jabatan atau gimana deh gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa selama ini kualitas hidup dia itu rendah gitu ya. Mungkin pekerjaannya yang mungkin belum bagus lah jabatannya menurut dia gitu ya, atau pendapatannya belum stabil gitu ya. Dan aku lihat di sini juga dia tuh orang yang sebenarnya kalau bekerja tuh pengennya buru-buru cepat selesai. Jadi dia tidak melihat dari kualitas, tapi yang penting selesai. Bisa jadi seperti itu. Sehingga dia ini apa ya? Kalau dalam hal pentacles, pekerjaan atau keuangan, dia ini punya dipandang orang-orang itu punya reputasi yang buruk. Mau itu bekerja sama orang ataupun dia memulai bisnis sendiri gitu ya, di mata orang-orang reputasi dia ini buruk gitu ya. Mungkin ya itu karena dia ini pengennya kerja itu cepet-cepet selesai, tapi dia tidak melihat kualitas dari pekerjaannya atau hasil yang dia hasilkan gitu ya. Terus juga orang yang kurang memiliki motivasi ya. Jadi kayak hidup kayak apa ya, ikutin alur aja gitu, kayak nggak punya arah tujuan ya, tidak termotivasi. Hidupnya ya flat, biasa-biasa aja, gitu-gitu aja, nggak ada yang menarik seperti itu ya. Terus juga orangnya juga ternyata emang suka bermalas-malasan ya, juga nggak punya keterampilan. Kalaupun dia punya suatu keterampilan tuh kayak mungkin tidak dia kembangkan ya, karena malas-malasan itu ya. Dan mungkin selama ini ketika dia masih sama kamu atau dulu deh ya, masih sempat intim sama kamu, dia ini mengalami situasi di pekerjaan dia tuh kayak buntu gitu loh. Ya, jadi kayak mungkin dia sudah bekerja bertahun-tahun tapi kok tidak naik jabatan. Terus itu juga misalkan dia ada suatu proyek gitu, tapi kok kayak apa ya, pekerjaan atau proyek dia itu kayak nggak berkembang, atau bisnis apa gitu ya, bisnis dia stuck ya, nggak berkembang gitu ya, tidak bisa menemukan banyak konsumen atau gimana deh gitu. Pokoknya aku lihat di sini dalam hal pekerjaan dia buntu, dia kayak nggak ada perkembangan gitu. Jadi itu juga ya yang menjadi salah satu alasan kenapa orang ini selama bersama dengan kamu tuh apa ya, nggak memprioritaskan kamu, yaitu karena dia ngerasa rendah diri. Terus pekerjaan dia juga mungkin menurut dia belum wah gitu loh, belum bagus, belum membaik. Oke, kemudian apalagi nih? Ternyata selama ini dia tidak pernah memiliki upaya secara sadar untuk mempertahankan hubungan kalian. Dia terlalu cuek, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia seperti tidak menganggap hubungan kalian atau tidak menganggap kamu ya. Dia kayak sering mengabaikan, atau ya hubungan kamu dengan dia bukan hubungan yang gimana-gimana, seserius itu enggak gitu ya. Dia dulu punya pemikiran seperti itu. Sehingga mungkin banyak penundaan-penundaan yang harusnya terjadi di hubungan kalian, entah misalkan janji-janji atau penundaan untuk berkomitmen atau gimana gitu ya. Karena ya itu tadi, dia kurang mengabdikan diri untuk mengusahakan hubungan kalian seperti itu ya. Sehingga semakin kamu jalani hubungan bersama dia, semakin kamu merasa menderita ya. Semakin dilihat juga, kamu ngeliat dia semakin orang yang kayak gila kerja gitu. Jadi dia lebih memprioritaskan pekerjaannya dibandingkan kamu
gitu. Ditambah lagi semakin kesini kok kamu mulai menyadari ya bahwa nih orang kalau misalkan udah kerja, kan nih orang gila kerja ya, pulang tuh kayak udah kayak capek banget gitu ya, kayak capek, kayak kelelahan, sehingga udah sikap dia akhirnya apatis, sehingga mungkin setiap kali kamu menghubungi dia atau meminta waktu sama dia, dia nggak punya waktu karena mungkin habis dari kerja itu terlalu capek, udah tidur ya, istirahat seperti itu, dan nggak pernah komunikasi sama kamu, tanya kabar atau bercerita ya. Aku lihat di sini karena ya udah kadung apatis gitu, dia udah kelelahan karena bekerja seperti itu. Ya, aku lihat di sini ternyata selama ini kamu merasa kayak, ih aku ini apa sih gitu ya, kok kayak nggak dihargain banget gitu ya sama dia. Nah seperti itu. Oke, kalau aku lihat juga ternyata dia ini mungkin tulang punggung keluarga ya, tulang punggung keluarga, sehingga ya aku lihat di sini mau nggak mau dia harus apa ya, tetap bertahan ya untuk menghasilkan uang yang banyak ya, untuk tetap bekerja ya, terlihatnya kayaknya memang orangnya berani, gigih juga kan dalam bekerja. Makanya di sini dia itu gimana caranya harus bisa sukses karena dia juga tulang punggung keluarga. Bahkan ya karena apa ya, saking gila kerjanya nih orangnya kelelahan gitu ya, karena selalu terus-menerus bertempur dengan kehidupan, dengan karirnya, dengan pekerjaannya seperti itu. Jadi ya udah, aku lihat kelelahan lah ya dia di sini. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini ya mulai banyak belajar dari kegagalan-kegagalan dia di masa lalu dalam hal karir, keuangan ya, ataupun bahkan dalam percintaan seperti itu. Dan selama ini ya, ketika keadaan dia terpuruk, dia pun berharap ya masalah dia ini secepat terselesaikan. Karena benar-benar aku lihat dia ini ketika kemarin masih sama kamu, ya, jadi kalau aku lihat di sini um, hidupnya itu penuh dengan kewaspadaan ya, banyak ketakutan. Nah, takut ya misalkan dia takut tidak sukses, takut tidak bisa menanggung perekonomian keluarga, takut ya banyaklah ketakutan yang sehingga hidup dia itu penuh dengan kewaspadaan. Jangan sampai aku sakit, jangan sampai aku terjatuh, jangan sampai aku tidak punya uang, karena kan di sini dia tulang punggung keluarga gitu ya. Terus itu juga aku lihat memang banyak luka sebenarnya orang ini ya. Mungkin juga dia ini banyak traumanya ya, punya trauma dari masa lalunya, entah itu dalam hubungan, dalam kolega pekerjaan atau apapun ya. Jadi aku lihat di sini dia ini banyak lukanya sih, banyak rasa sakit yang dia tanggung ya. Oke, kemudian dan ya gini, jadi sehingga kalau dia seperti itu ya orangnya, jadi makanya dia ini orang yang harus terlihat melindungi, ya melindungi orang-orang terkasihnya, melindungi wilayahnya, melindungi, maksudnya wilayahnya itu maksudnya dalam lingkup ya orang-orang yang dia cintai itu ya. Terus itu ya kalau bisa jangan sampai terjatuh, jangan sampai bangkrut gitu ya. Ya pokoknya masih bisa diandalkan lah gitulah ya, seperti makanya dia orang yang terlihat sangat protektif banget sama keluarganya atau sama orang-orang terkasih dia ya. Makanya mau nggak mau dia harus bisa memprotek dirinya sendiri gitu, karena mungkin dia berdiri sendiri gitu loh, mungkin dia nggak punya privilege, nggak ada dukungan dari siapapun ya, atau ya mungkin karena itu tadi ya dia mungkin tulang punggung ya, jadi dia harus mau apa-apa tuh sendiri. Jadi kalau misalkan ada masalah ya dia harus membela dirinya sendiri gitu ya. Makanya kelihatannya orang ini kayak penuh dengan keyakinan ya. Terus itu juga kalau sudah punya sudut pandang tuh harus benar-benar apa ya, memegang teguh sudut pandang dia gitu loh. Jadi kayak kalau dia punya prinsip tuh kayak benar-benar akan mempertahankan prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kelihatannya memang orangnya kayak penuh dengan tekad ya, dan orang yang punya banyak sekali tantangan dalam hidupnya. Mau nggak mau ya, walaupun dia kelelahan dia harus tetap memiliki stamina gitu ya. Kayaknya hidup dia ini kayak kelihatan keras banget gitu loh, kayak berat banget kayaknya kelihatan hidupnya itu ya.
Terus itu juga memang, apa ya, mau nggak mau dia harus banyak menentang sesuatu yang mungkin akan, membahayakan dia atau tidak sesuai dengan harapan dia, ya karena itu ya, dia harus bisa mempertahankan posisinya dia, ya karena di belakang dia ada orang-orang yang dia tanggung, gitu. Terus itu juga terlihatnya orangnya tegas ya, mendominasi, orangnya kelihatannya gigih, teritorial banget ya, berkemauan keras, banyak menuntut ini itu, bahkan ya ke kamu juga mungkin selama ini sering banyak nuntutnya ini itu gitu ya. Terus itu juga ya memang kuat banget ya, selama dia bersama kamu dia selalu menetapkan batasan terhadap kamu. Jadi kayak seolah-olah kamu nggak boleh tahu tentang ini itunya dalam hidup dia, seperti itu. Ya, sehingga mungkin selama ini kamu selalu merasa tidak nyaman. Kenapa nih orang membatasi diri? Kenapa aku nggak boleh tahu tentang kehidupanmu? Kenapa aku nggak boleh tahu tentang keadaanmu, kesulitanmu, atau keluargamu, atau pertemananmu, atau apa gitu ya. Banyak hal yang dia batasi dari kamu. Seperti itu. Jadi, kamu mungkin selama ini ya merasa tidak nyaman saat bersama dia. Terus itu juga, ditambah lagi mungkin ada pihak dari keluarga yang tidak menginginkan kalian bersama, jadi nggak dapet restu ya dari keluarga, atau pihak eksternal lainnya ya, bisa jadi pasangan dia yang lain, atau dia kalau sudah punya pasangan sah, ya mungkin pasangan sahnya itu gitu ya, atau misalkan keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar ya, semacam itulah ya. Jadi aku lihat di sini karena mungkin dia juga punya pilihan lain ya, maksudnya pasangan yang lain ya, atau ada orang yang juga suka sama dia. Nah, mungkin dia juga dihasut oleh pihak ketiga itu ya, sehingga menciptakan kesalahpahaman di antara kalian atau pertengkaran, perselisihan di antara kalian berdua, seperti itu. Jadi kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia selama ini juga banyak tantangannya, karena memang ini juga ada pihak eksternal yang mempengaruhi hubungan kalian. Seperti itu. Wow, Five of Swords reverse ya. Jadi aku lihat di sini nampaknya dia pengen melangkah maju nih ke arah kamu ya. Dia pengen membuat suatu kompromi. Dia ingin mendiskusikan atau berkompromi lah dengan kamu, berkomunikasi lagi nih sama kamu untuk menyelesaikan kesalahpahaman atau masalah atau konflik dengan kamu secara damai. Ya, karena di sini aku lihat selama dia berpisah dengan kamu, dia ngerasa stres gitu loh. Udah stres karena pekerjaannya, dengan keadaan dia yang belum stabil, ditambah lagi juga ada rasa kekhawatiran perasaannya terhadap kamu. Ya, selama berpisah dengan kamu itu banyak kekhawatirannya, ditambah lagi dia juga masih memiliki rasa cinta dan gairah. Jadi dia ngerasa apa ya, perasaan dia selalu bergejolak gitu loh, nggak tenang gitu loh ketika berpisah dengan kamu. Makanya di sini dia ingin menghilangkan rasa stres dia setelah berpisah dengan kamu, ingin mengatasi rintangan atau masalah, ya. Dia ingin membuat suatu pengorbanan terhadap hubungan kalian, ingin berani mengambil resiko, terus itu ya pengen menyelesaikan lah ya masalah di antara kalian, pengen berdamai. Kalau memang perlu untuk bertanggung jawab, ya mungkin dia akan mempertanggungjawabkan apa yang perlu dia tanggung jawabkan, ya. Intinya seperti itu. Tapi ingat ya, walaupun dia di sini nanti mungkin akan berkomunikasi lagi atau mau berkompromi lagi, bernegosiasi lagi dengan kamu, masalah kalian ini bisa tertangani atau kalian bisa berdamai atas usaha dari kedua belah pihak. Kalau misalkan dia pengen ya berdamai dengan kamu, tapi kalau kamunya nggak pengen ya gimana? Karena kalau aku lihat masih ada indikasi nih, mungkin sebagian dari kalian akan tidak mau apa ya, kayak menghargai atau tidak mau menanggapi kedatangan dia ini, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat, kalau misalkan kalian tidak tidak welcome ketika nanti dia ingin berdamai dengan kamu, ya mungkin kemajuan hubungan kalian akan terhambat kembali gitu ya. Bisa-bisa ya udah hubungannya on off gitu terus gitu ya. Bahkan bisa jadi juga hubungan ini benar-benar akan total gagal ya dalam berkomunikasi, dan mungkin dia juga akan menyerah
pada kesulitan di hubungan kalian gitu ya. Mungkin ya benar-benar hubungan ini akan benar-benar berakhir seperti itu kalau misalkan kamu tidak menyambutnya. Atau bisa jadi ini mungkin sudah terjadi, dia sudah datang sama kamu tapi mungkin kamu sudah cuek banget sama dia, sehingga mungkin ada rasa kayak menyerah ya untuk memperjuangkan hubungan kalian lagi ya, karena menurut dia sulit kalau misalkan kamunya sudah tidak welcome sama dia gitu ya. Apalagi di sini ada Ten of Pentacles-nya reverse. Keadaan dia itu bukan hanya memikirkan tentang soal cinta-cintaan aja loh ya. Nih, aku lihat Ten of Pentacles-nya reverse, berarti saat ini tuh dia tuh lagi ada perselisihan dengan keluarganya ya, entah karena apa, mungkin karena dia bangkrut ya, mungkin karena dia punya hutang yang banyak ya, atau ya ada konflik lah tentang masalah uang kayak gitu, sehingga ya ada pertengkaran dia dengan keluarganya. Jadi di otak dia sebenarnya masalah itu nggak cuma tentang cinta-cintaan doang dengan kamu, tapi luas ya. Karirnya mungkin ya itu tadi, mungkin dia belum merasa karir dia punya jabatan yang bagus, keuangan dia mungkin belum bagus gitu kan, ditambah lagi mungkin ada yang berhutang, bangkrut ya, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini dia tuh sempat memiliki kehidupan yang sukses, kehidupan yang bagus-bagus aja, baik-baik saja secara finansial, tapi abis itu jatuh, sejatuh-jatuhnya gitu loh. Sehingga aku lihat keadaan dia sampai hari ini itu belum memiliki kestabilan gitu ya. Ya jadi apa ya, makanya mungkin di sini keluarganya itu marah sama dia, menyalahkan dia atau gimana dia. Pokoknya aku lihat di sini kayak ada perselisihan gitu dengan keluarganya. Dan mungkin dianggap keluarganya dia ini melanggar suatu apa ya, aturan atau tradisi, atau itu karena mungkin misalkan nih dia punya apa itu namanya, dia berasal dari keluarga yang mapan, terus tuh dia turunlah warisannya ke dia yang mungkin menjalankan usaha keluarga, taunya pas di tangan dia hancur ya, keluarganya marah mungkin seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kayak apa ya, dia dipojokkan dengan itu gitu, disalahkan, dia merasa ya dia keadaannya nggak baik lah, intinya seperti itu. Paham lah ya maksudku, keadaan dia yang seperti apa itu. Terus itu juga ya dia menyadari ya bahwa hubungan kamu dengan dia sampai detik ini memang belum menemukan kestabilan ya, bahkan adanya ketidakpastian. Bahkan ya itu tadi, perpisahan hubungan ini ya, sudah ada perpisahan. Terus itu ya aku lihat di sini memang hubungan kalian memiliki akar yang tidak kokoh, gampang goyah. Terus itu juga mungkin dia selama ini selalu meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan dia yang egois. Dia selalu memilih yang lain dibandingkan kamu, dan kamu sering banget ditinggalkan begitu saja, tidak dianggap ya, tidak dihargai. Sehingga mungkin inilah yang membuat kamu merasa bahwa tidak yakin lagi dengan keberlangsungan hubungan kalian bisa ke jangka panjang gitu ya, ke depannya seperti itu ya. Ditambah lagi juga sering sekali terjadi konflik di antara kalian. Nah, ya kan, terus juga bisa jadi juga dia merasa bahwa dia juga nggak yakin ke depannya apakah kalian masih bisa menjalani hubungan ini seperti itu. Ya karena ini sering ada konflik, kamunya juga mungkin sempat nggak merespon dia. Mungkin kemarin sempat dia itu kayak membuka komunikasi lagi sama kamu, tapi kamu abaikan gitu. Sehingga kayaknya dia udah kayak, aduh nggak yakin deh aku bisa lagi sama kamu seperti itu ya. Jadi mungkin di sini kamu dengan dia tidak menemukan kesepakatan ya. Jadi ya udah, aku lihat di sini dia pun nggak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi juga memang dia lagi mengalami masalah krisis keuangan ya. Terus juga punya tekanan dalam kewajiban finansial dia. Sehingga ya mau gimana hubungan kalian mau diperjuangkan kalau dianya aja belum stabil secara finansial. Ya kali dia cuma mau makan cinta, ya kan? Nah, jadi kalau aku lihat di sini dia juga realistis dengan keadaan. Gitu ya. Untuk perasaan dia terhadap kamu saat ini ya seperti ini. Cinta, of course cinta, tapi keadaan yang memaksa dia untuk nggak tahu harus memperjuangkan kamu gimana lagi
dia aja harus bisa menstabilkan kehidupannya gitu ya, secara finansial. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada apa ini? Gemini ya, Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 9, 23, 13, 18, 30, 8, 15, 14, 11, 7, 31, 22, 28, 26, 27, 5, 16, 20, 6, 19, 29, 12, 3, dan 17. Apa ini namanya? Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Januari, November, Juli, Agustus, Maret, September, Februari, Desember, dan April. Shio-nya bisa shio apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Oh, nggak kelihatan ini. Ada shio monyet, shio babi, shio ayam, shio kelinci, shio kambing, shio anjing, shio ular, shio kuda, shio tikus. Oke, alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. X A W I S O V G Q M J D R H Y E U B J M C Z K L B N P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.